Enggak, Pep, aku pusing. Ini data dari bahan pokok per bulan gue berantakan ya. Ya itu kan. Ini gimana ya biar nggak berantakan? Lo kamu masih manual kah? Iya. Lo kamu mending pakai Power BI. Power BI itu apa? Nah, Power BI itu Apa itu Power BI? Power BI adalah Microsoft yang digunakan sebagai alat analisis bisnis yang membantu memvisualisasikan data dengan cara yang mudah diakses. Jadi, kamu bisa akses dari laptop, komputer, ataupun handphone. Power BI bisa digunakan untuk membuat laporan data visual dengan cepat. Jadi, kamu bisa langsung lihat profit per bulan berapa, kinerja distributormu seberapa, dengan visualisasi berupa grafik. Jadi Power BI ini input utamanya adalah Excel. Kamu bisa masukin database konsep dari hasil bisnismu. Power BI juga bisa digunakan sebagai acuan pembacaan data dalam bisnis untuk menghitung harga pokok produksi, key performance indicator, balance scorecard, dan juga customer satisfaction. Untuk perhitungan harga pokok produksi, bentuk Excelnya seperti ini, di mana pertama kita harus melakukan input data produk. Penginputan dilakukan berisikan produk yang diolah pada bulan tersebut yang terdiri dari penginputan nama produk, berat produk, serta satuan dan juga kemasan. Setelah melakukan penginputan data produk, selanjutnya adalah penginputan harga bahan. Pada sheet ini silakan isi update per tanggal dibuat data harga bahan, item bahan baku, bahan penolong, dan kemasan apa saja yang Anda pakai beserta harga, satuan, jumlah, isi. Selanjutnya adalah penginputan kapasitas produk. Isikan data biaya TKL sesuai bagian, jumlah orang, gaji per hari, hari kerja per bulan, isikan output produksi per produk, isikan output harian dan hari kerja per bulan. Selanjutnya ada komposisi HPP, di mana komposisi harga produksi diisi berdasarkan harga bahan pokok yang digunakan, di mana sebelumnya telah terinput pada sheet harga bahan. Mitra cukup mengisi data yang terdapat pada kolom akan terisi secara otomatis, sehingga harga bahan pokok dan TKL akan terisi dan terhitung secara otomatis. Lalu selanjutnya ada price struktur, di mana seluruh pengolahan yang dilakukan akan menghasilkan price struktur pada sheet terakhir. Pengisian pada sheet ini tidak perlu dilakukan karena telah terintegrasi pada sheet sebelumnya dan akan menghitung nilai jual HPP dan profit mitra. Setelah melakukan input data pada harga pokok produksi di Excel, maka pada aplikasi Power BI akan didapatkan hasil visualisasi seperti ini. Lalu selanjutnya, buka file KPI pada Microsoft Excel, klik pada sheet KPI, lalu lakukan input data penjualan terbaru terkait produk, unit sold, sale price, gross sales, harga pokok produksi saat produksi, lalu month number dan month name serta tahun sesuai dengan waktu saat pengisian. Ketika semua data yang diinput dari Excel sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini pada Power BI, di mana KPI digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan. Dalam KPI dapat mencakup seperti total penjualan masing-masing distributor, jenis produk yang paling tinggi penjualannya, dan persentase penjualan dari masing-masing produk pada setiap distributor. Untuk Customer Satisfaction Report atau laporan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mencatat tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual. Dapat dilihat terdapat beberapa pertanyaan seperti kepuasan kualitas produk, di mana pertanyaan ini menggunakan rating 1-5 dengan rating 1 sebagai tidak puas dan 5 sangat puas. Selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai sumber informasi produk. Setelah itu tentang kepuasan harga, dari sini user dapat melihat seberapa puas customer dengan harga dari kualitas produk. Dan yang terakhir terdapat feedback konsumen, yang dimana user dapat melihat
apakah ada keluhan dari customer. Lalu selanjutnya melakukan input data balance scorecard terkait target, achievement, month number, month name, dan tahun sesuai dengan waktu saat pengisian. Ketika semua data di Excel sudah terinput, maka selanjutnya tampilan pada Power BI seperti ini. Untuk balance scorecard biasa digunakan dalam konteks manajemen strategi dan kinerja organisasi. Untuk pengukuran kinerja yang seimbang, pemahaman dan klasifikasi strategi, keputusan yang lebih baik, serta identifikasi peluang dan tantangan. Tampilan balance scorecard berisi tampilan dari 4 perspektif, yaitu customer, perspektif finansial keuangan, perspektif finansial pertumbuhan, pendapatan, dan perspektif proses bisnis yang bertujuan sebagai acuan pemantauan terhadap tujuan jangka panjang sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk info lebih lanjut dapat diakses pada link berikut ini.